Oke, kita ngomongin soal squirting yuk. Topik ini kan sering banget bikin penasaran, tapi di sisi lain juga penuh sama mitos dan kebingungan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya, dari sisi sains sampai fakta sebenarnya. Yuk kita mulai. Jadi, squirting itu apaan sih sebenarnya? Cuma mitos, puncak kenikmatan, atau jangan-jangan cuma air seni biasa? Pertanyaan ini nih yang bakal kita jawab tuntas. Jadi pastiin kamu nonton sampai akhir ya. Ini bukan lagi sekedar obrolan di kamar tidur loh. Sekarang squirting itu udah jadi bahan penelitian serius di lab science. Jadi lupain deh semua spekulasi dan katanya-katanya. Yuk kita lihat apa kata data yang sebenarnya. Coba deh lihat grafiknya. Angkanya beda-beda banget kan? Ada studi yang bilang cuma 10% perempuan yang pernah ngalamin, tapi ada juga yang bilang sampai 54%. Intinya apa? Ya, ini bukan sesuatu yang dialami semua orang, dan itu normal banget. Squirting itu sama sekali bukan tolak ukur kepuasan seksual, ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, sains di baliknya. Ini air seni atau cairan ejakulasi sih sebenarnya? Nah, ini dia jawabannya. Pertama, kita bedain dulu ya. Squirting, atau kita sebut aja SQ, itu definisinya adalah keluarnya cairan dalam jumlah banyak. Kita ngomongin puluhan sampai ratusan mililiter. Cairannya bening dan encer, mirip air. Nah, ini beda banget sama yang namanya ejakulasi wanita atau FE. Kalau yang ini, volumenya dikit banget, kurang dari 5 ml. Teksturnya juga beda, lebih kental kayak susu, dan keluarnya dari kelenjar skene. Tabel ini ngerangkum semuanya biar gampang. Lihat deh bedanya. Squirting atau SQ asalnya dari kandung kemih, volumenya banyak, dan ada kandungan ureanya, persis kayak urin. Kalau ejakulasi wanita atau FI, asalnya dari kelenjar skin, volumenya kecil dan kandungan kimianya beda, ada yang namanya PSE. Jadi udah jelas banget ya, SQ, FI, dan lubrikasi vagina itu 3 hal yang berbeda. Dan ini nih, bukti paling kuatnya. Ada sebuah studi keren yang pakai USG buat ngintip langsung ke dalam tubuh. Hasilnya, kandung kemih yang awalnya kosong ternyata langsung keisi penuh pas lagi terangsang dan langsung kosong lagi pas squirting terjadi. Ini bukti telak kalau kandung kemih memang terlibat langsung. Oke, lanjut ke bagian kedua. Anatomi kuncinya, G-spot. Yuk kita kenalan lebih dalam. Jadi gini, buang jauh-jauh pikiran kalau G-spot itu cuma satu tombol ajaib. Sebenarnya, G-spot itu bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar dan sensitif. Namanya kompleks klitoretrovaginal atau CUV. Ini tuh area di mana bagian dalam klitoris, saluran uretra, dan dinding vagina saling nyambung. Terus gimana cara nemuinnya? Kuncinya ada di tekstur. Ada yang ngegambarin dengan pas banget nih. Katanya, area G-spot itu pas disentuh rasanya lebih kasar atau bergelombang. Kayak kulit jeruk atau kenari. Beda banget sama dinding vagina di sekitarnya yang mulus. Nah, itu dia tandanya. Satu lagi yang penting, kelenjar skin. Ingat ya, kelenjar ini yang ngasilin cairan untuk ejakulasi wanita, bukan cairan squirting. Jadi, kita udah sepakat ya, ini 2 hal yang sumbernya beda dan wujudnya pun beda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagian ketiga, panduan teknik stimulasi. Yuk, kita bahas cara praktisnya. Sebelum ke tekniknya, ada syaratnya dulu nih. Fondasinya harus kuat. Gairah yang intens itu wajib hukumnya. Jadi jangan buru-buru. Luangkan waktu yang cukup buat foreplay, bisa 25-60 menit. Kunci lainnya, rileks total dan jangan pelit-pelit pakai pelumas berbahan dasar air, biar nyaman. Nah, teknik manual yang paling terkenal itu namanya gerakan come hither atau sini-sini. Gini caranya. Pertama, masukkan 1 atau 2 jari dengan telapak tangan menghadap ke atas. Kedua, cari area G-spot yang teksturnya beda tadi. Ketiga, kasih tekanan yang mantap tapi ritmis ke arah atas, ke arah perut. Mau coba yang lebih seru? Bisa pakai G-spot toy yang bentuknya melengkung, itu tekanannya bisa lebih konsisten. Atau gabungin stimulasi G-spot dengan stimulasi klitoris. Ini bisa bikin orgasmenya jadi blended dan lebih dahsyat. Posisi tertentu kayak cowgirl atau doggy style juga bisa bantu banget buat dapat sudut yang pas. Dan ini dia rahasianya. Sesuatu yang mungkin kedengarannya aneh. Pas kamu udah di puncak gairah dan ngerasa kayak mau buang air kecil, jangan ditahan. Justru lakukan sebaliknya. Relax dan coba dorong keluar secara perlahan.
kayak lagi mengejan gitu. Justru pas itulah cairannya bisa keluar. Udah ngomongin fisik, sekarang kita bahas yang nggak kalah penting. Bagian 4, peran psikologi dan komunikasi. Karena ini bukan cuma soal badan, tapi juga soal pikiran. Sering banget loh penghalang terbesarnya itu ada di kepala kita sendiri. Bisa jadi karena rasa malu, mikirin cairannya kan ada kandungan urinnya. Atau karena cemas, ngerasa harus sukses squirting yang malah bikin badan jadi tegang dan susah rileks. Coba deh lihat ini. Ada dua cara pandang yang beda banget. Satu, tekanan performa, di mana fokusnya cuma hasil, bikin cemas dan ngehambat relaksasi. Yang kedua, eksplorasi kenikmatan. Nah, ini yang kita mau. Fokusnya di perjalanannya, nikmatin prosesnya, bangun koneksi sama pasangan, jauh lebih asik kan? Dan yang paling-paling penting dari semuanya, eksplorasi seksual apapun bentuknya harus didasari persetujuan atau konsen. Model Fries ini bisa jadi panduan gampang. Pastikan semuanya dilakukan secara sukarela, bisa dibatalin kapan aja, sama-sama paham, penuh antusiasme, dan spesifik. Jadi, yuk kita tarik kesimpulan utamanya. Squirting itu cuma sebuah respons fisiologis tubuh, bukan piala atau ukuran keberhasilan. Tujuan akhirnya itu selalu soal kenikmatan bersama dan koneksi emosional, bukan yang lain. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan buat kalian renungin. Setelah tahu sains di baliknya, gimana caranya kita bisa mengubah cara pandang kita soal eksplorasi seksual? Gimana caranya kita bisa menjadikan ini sebuah perjalanan seru buat nemuin diri sendiri, bukan sekedar balapan buat nyampe garis finish? Terima kasih banyak ya udah nyimak.